Ya, awal mula YouTube sih 2017. Seperti itu, Mas. Jadi pertanyaannya sebenarnya termasuk bagus juga. Kenapa saya nggak dagang sate atau dagang besi? Karena pada umumnya orang Madura itu kalau nggak dagang sate ya dagang besi, seperti itu kan. Jadi sebenarnya Mas ya, kalau untuk bercerita pengalaman nih, pengalaman saya itu dari tahun 89 aja sudah dagang. Iya, dari tahun 89. Memang saya tidak sekolah karena apa ya? Terkenal bandel dulu itu, saya terkenal bandel sekali. Jadi kenapa dari tahun 89 aja saya sudah dagang seperti itu. Karena saking bandelnya nggak mau sekolah. Bukan hanya saya aja ya yang nggak mau sekolah, tapi banyak juga teman-teman, dan akhirnya sama orang tua kita itu ditaruhlah kita ke pesantren. Karena itulah saya itu tidak tamat SD. Dan untuk pengalaman-pengalaman yang saya dapat itu sebenarnya ya dari belajarnya ya kayak sekarang kan lebih mudah ya. Zaman sekarang ini lebih mudah belajar melalui internet. Kalau dulu saya sering baca-baca novel, baca apa ya buku-buku bacaan lah yang ininya, yang sering saya lihat di ininya. Jadi saya jadikan pengalaman. Kalau tahun 89 saya itu dagang korek api. Sekaligus ngisi minyak korek apinya. Dan untuk tahun 91 saya jadi supir. Jadi supir angkot. Nah, seperti itu dulu waktu di Surabaya ya. Jadi karena di Madura itu sendiri susah mencari pekerjaan, maka saya ke Surabaya jadi supir angkot. Di Surabaya terus tahun 93 setelah bisa supir ngasih Kesel nggak dapat berhenti, salah kerja di konveksi, bikin celana levis dan jaket levis seperti itu. Ya kebetulan yang punya konveksi itu paman saya sendiri, adiknya ayah saya. Pokoknya suka dukanya ya banyak lah. Jadi kegagalan yang saya jalani itu saya buat pengalaman. Jadi saya nggak bisa kerja ikut orang itu, nggak bisa. Selain saya nggak punya ijazah, ditolak karena nggak punya ijazah, saya juga nggak biasa ikut orang lain itu jadi kuli. 95 saya dagang nasi bungkus di depan pabrik PT Sampurna Surabaya Rumput. Jadi itu. Terus 98 itu saya dagang sayuran keliling pakai sepeda motor. Waktu itu keliling pakai sepeda motor, sayur, ikan ya segala macam lah, kebutuhan namanya juga lagi cari rezeki, yang penting halal maksud saya waktu itu. Terus tahun 2000 sampai 2002 saya dagang ayam potong. Ayam potong itu setelah harga awal mulanya sih lancar aja ya, lancar. Terus setelah itu saya mengalami kerugian karena harga ayamnya itu tinggi. Penjualan di pasaran orang nggak ada yang makan ayam waktu itu. Jadi ya sedih ceritanya. 2006 hijrah saya ke Jakarta. Setelah hijrah ke Jakarta, pertama nyampe Jakarta saya jadi tukang cuci mobil. Supir angkot di Tanjung Priuk, itu mobilnya pernah saya cuciin. 03, 06 itu pernah saya cuciin, dan per mobil itu saya dibayar 3.500 seperti itu. Dagang besi ini pernah saya selama 3 tahun, dari 2006 setelah habis cuci jadi tukang cuci 2006 sampai 2009 saya dagang mobil. Dalam setahun sukses, bisa beli mobil tiga
pick up 2 dan pribadi minibusnya 1 seperti itu. Tapi karena kena krisis global akhirnya bangkrut ratusan juta. Saya mengalami kerugian karena numpuk. Waktu itu harga besi stabil, tiba-tiba ambruk dan jatuh, dan disitulah kerugian saya meningkat. Nah, untuk di otomotif sendiri, setelah itu saya kan pulang kampung dulu, tutup, pulang kampung, nggak betah, akhirnya balik ke Jakarta lagi. Kenallah sama teman yang bermain otomotif seperti itu. Jadi setelah kenal sama teman otomotif, saya kredit mobil di situ. Nah, ternyata dia ngajarin saya tentang otomotif. Akhirnya saya berkecimpung di otomotif sampai akhirnya saya ketemu sama big boss saya, yaitu big boss saya ya, yang kebetulan dia warga negara asing dan menjadi partner, tapi saya tidak dianggap karyawan, namun saya dianggap sebagai partner aja. Jadi seperti itu ya, kita lelang, kita kemana ya bersama, jadi keuntungannya kita 65%, 35%. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang ini. Dan nge-YouTube ini ya karena tertarik aja, memang saya tuh sering nonton YouTube, sering nonton internet, dan akhirnya saya merasa tertantang waktu 2000. Kalau untuk nonton internetnya sih dari 2000 berapa ya, mulai zamannya handphone BlackBerry ya. Waktu itu handphone BlackBerry, belum Android seperti sekarang ini. Jadi tertantang bagaimana bakat saya ini yang selama ini saya pendam, bakat dan hobi saya yang selfie, yang hobi berfoto, hobi merekam, itu akhirnya saya salurkan. Jadi tertariknya saya di YouTube itu seperti itu ya, karena memang sebenarnya saya selain pekerjaan yang tadi saya sebutkan itu, saya sambil lalu ya bermain ikut musik. Itu seniman, iya benar, seniman. Kebetulan paman saya itu pimpinan orkes Melayu dangdut ya di Surabaya, dan saya setiap paman saya itu main, saya ikut, dan saya kebetulan di situ ditunjuk sebagai vokal. Nah, seperti itu. Iya, nyanyi. Boleh. Mau dengar? Nih, sebait aja ya. Rasa tak perlu engkau kembali untuk bercinta denganku lagi. Terlambat, itu sudah berlalu. Bukankah dahulu engkau sendiri menyakiti dan meninggalkanku? Aku tahu apa sebabnya. Ya seperti itu ya, karena emang dari kecil saya itu hobi ngedengerin lagu dangdut ya. Kalau saya sih dari dulu ya hobi Mansur S, Rhoma Irama, Migi Set, ya pokoknya dangdut yang tahun 70-an itu saya suka. Karena itulah saya sampai di Jakarta pernah mimpin sebuah grup orkes Melayu yang saya pimpin sendiri, yang Alista Nada itu saya pimpin. Akhirnya saya nggak ngelanjutin setelah saya berkecimpung di YouTube dan tidak bisa meninggalkan otomotif. Ya kalau di YouTube karena saya ingin menyalurkan bakat dan hobi saya, dan apa salahnya, menurut saya itu apa salahnya gitu ya, menyalurkan bakat dan hobi kita, apalagi mendapatkan uang seperti itu. Ya kalau saya sih untuk umur segini sebenarnya sudah udah dibilang alay sama anak-anak saya, itu dibilang alay, udah dibilang lebay. Karena apa? Karena
sudah umur setengah abad, lebih hampir 50 tahun udah lah. Saya lahir tahun 70-an. Jadi ya, tapi ya anak-anak sekarang mendukung karena apa? Karena channel saya sudah menghasilkan uang. Disitulah dukungan dari keluarga. Ya intinya bagi sahabat-sahabat yang ingin menyalurkan bakat dan hobinya di dunia internet, ya contohnya di YouTube ataupun di sosial media lainnya yang bisa menghasilkan uang, nggak ada salahnya, nggak ada batasan umur karena di sini kita berkarya seperti itu mas. Jadi untuk berkarya itu menurut saya sendiri nggak perlu malu karena apa? Nah, daripada kita nggak punya penghasilan, apa salahnya kita kembangkan bakat dan hobi kita dengan cara belajar dan belajar dari yang kita tonton. Awalnya kita kan nonton, terus mencoba, terus menjalani seperti itu. Jadi intinya seperti itu perjalanannya. Kenapa saya tidak jadi pedagang sate atau pedagang besi? Kenapa? Sebagai orang Madura saya tuh nggak jadi pedagang sate atau pedagang besi. Intinya karena saya tidak punya bakat di hal itu. Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih.